Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai penghadiran Ekaristi yang mempersatukan surga dan dunia. Ekaristi mempersatukan surga dan dunia. Kata-kata ini berasal dari Santo Yohanes Paulus yang kedua, atau Paus Yohanes Paulus yang kedua. Beliau dalam ensiklik Ecclesia de Eucharistia pernah berkata begini pada artikel 8. Ketika dia mengenang kembali sebagai imam uskup dan paus, dia berkata begini. Saya teringat akan gereja paroki di Nikowi, tempat saya pertama sebagai pastor. Lantas beliau mengatakan gereja pusat Santo Florian di Krakau, Katedral Wawel, Basilika Santo Petrus, dan banyak basilika lain, dan gereja-gereja di Roma serta seluruh dunia. Paus Yohanes Paulus II mengatakan, saya telah merayakan misa kudus di jalan-jalan gunung, di pantai, danau, dan laut. Saya telah merayakan di altar stadion dan lapangan-lapangan kota. Berbagai panorama perayaan Ekaristi ini telah memeteraikan pengalaman yang sangat mengesankan bahwa Ekaristi bersifat universal, sungguh berciri kosmik, benar-benar kosmik. Sebab walaupun Ekaristi dirayakan di gereja desa yang sederhana, Ekaristi senantiasa dirayakan pada altar dunia. Ekaristi mempersatukan surga dan dunia. Ini kata-kata ini. Ia merangkul dan meresapi segenap ciptaan. Jadi intinya, saat adorasi, baiklah kita mengenangkan apa yang di dalam perayaan Ekaristi dihadirkan seluruh surga dan dunia. Bukan hanya dalam perayaan Ekaristi, saat adorasi pun kita sedang menghadap Tuhan Yesus yang dihadirkan dalam perayaan Ekaristi yang dirayakan dimanapun tempatnya. Tetapi Ekaristi itu, yaitu Tuhan Yesus yang hadir itu mempersatukan surga dan dunia. Jadi yang mempersatukan surga dan dunia akhirnya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Semua orang kudus yang telah mulia di surga hadir di atas altar atau di sekeliling altar karena Tuhan Yesus telah menebus semua orang kudus itu. Lalu kita yang berkeliling di sekitar altar juga dikumpulkan oleh Tuhan Yesus dalam Ekaristi, dan termasuk juga jiwa-jiwa orang yang telah meninggal masih di api penyucian yang membutuhkan doa-doa kita pun juga hadir di sekitar atau sekeliling altar pula. Disitulah Ekaristi yang kita rayakan mempersatukan surga dan dunia. Adorasi memperpanjang, memperdalam apa yang terjadi dalam perayaan Ekaristi itu. Maka marilah kita memandang sakramen Maha Kudus yang adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia mempersatukan surga dan dunia. Kita pasti mengalami sendiri, tentu ketika belum masa pandemi ini. Perayaan Ekaristi dirayakan di berbagai tempat. Perayaan Ekaristi dirayakan di katedral yang megah, bahkan seperti Basilik Santo Petrus di Roma, atau katedral di keuskupan kita masing-masing, atau di gereja paroki kita yang juga tidak kalah baik. Tapi kadang-kadang, bukanlah kadang-kadang, juga perayaan Ekaristi dirayakan di gereja-gereja paroki desa, bahkan di kapel-kapel stasi
yang sangat sederhana kapelnya. Dan jangan lupa kita pun kadang juga merayakan Ekaristi di rumah kita. Entah dalam konteks misa lingkungan atau misa peringatan arwah saudara kita. Kita mohon Romo Paroki atau Romo siapa hadir, kemudian merayakan misa di tempat kita, rumah kita yang sederhana mungkin, yang dihadiri oleh umat juga tidak terlalu banyak, dengan kor yang suaranya peletot atau suaranya tidak harmonis atau ya pas-pasan, apalagi tua-tua udah ompong-ompong ya. Ini semua tetap Tuhan hadir di situ. Tuhan Yesus dalam Ekaristi sungguh-sungguh tetap menebus kita, mempersatukan surga dan dunia, juga kalau dirayakan secara sangat sederhana di tempat kita, di rumah kita bahkan, atau di tempat yang kadang-kadang juga bisa terjadi toh. Seorang Romo yang masih muda mengadakan hiking atau mengadakan naik gunung, lalu hanya dengan berlima bersama kaum muda misa di atas gunung sambil mensyukuri alam yang indah. Ini semua bagi saya menghadirkan, Ekaristi menghadirkan surga dunia juga kalau dirayakan di tempat yang sangat sederhana. Adorasi menjadi saat kita mensyukuri bahwa meskipun kita hanya menghadap sakramen Maha Kudus dalam adorasi secara sederhana, mungkin kita sendirian di kapel karena belum ada teman yang datang, kita sedang menghadapi surga dan dunia yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus. Karena Dia Tuhan segala sesuatu, Dia pun mempersatukan segala sesuatu. Sehingga apapun yang saya mohon, apapun yang saya bawa dalam doa saya, dipersatukan dengan doa-doa orang kudus di surga, doa-doa orang yang sedang di api penyucian. Kita pun juga berdoa bagi mereka yang di api penyucian supaya segera mendapat kemuliaan abadi karena belas kasih Tuhan di surga. Semua ini menjadi satu. Doa kita yang sederhana, doa kita yang sangat barangkali kita banyak ngantuknya selama adorasi, itu dipersatukan dengan doa-doa yang meriah, yang sempurna dalam Tuhan sendiri. Ini semua mari kita rayakan, mari kita kenangkan dalam adorasi kita. Semoga kita lanjutkan adorasi dengan gembira, karena adorasi itu mau menghadirkan Ekaristi yang mempersatukan surga dan dunia. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.